Kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Engkau Allah yang mengatasi jarak. Walau kami saling berjauhan, namun rahmat-Mu, anugerah-Mu mempersatukan kami melalui ibadah Zoom malam ini. Tuhan, kami bersyukur, teknologi pun harus melayani Allah. Teknologi ditemukan untuk memuliakan Allah yang baik. Dan malam ini kami bersyukur, kami bisa bertatap muka, walau secara virtual. Kami bisa saling menguatkan, memuji bersama, menyembah Allah yang hidup. Kami sangat berterima kasih. Dan malam ini, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa, di tempat kami masing-masing, kunjungilah kami satu persatu oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk menjamah kami, mengurapi kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami beroleh anugerah untuk melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Hamba-Mu ini Engkau menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang suci, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini, tema kita, ketika Tuhan diam. Nah Bapak Ibu, sebuah tema yang cukup berat sebenarnya, tapi saya coba akan pelan-pelan untuk kita belajar bersama-sama ya. Ketika Tuhan diam, teks kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Bapak Ibu mungkin bisa melihat, nanti saya akan coba lihat ya. Sebentar, ada PowerPoint dari saya. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu PowerPoint-nya dari saya? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah ya, baik. Terima kasih. Iya. Oke, ketika Tuhan diam dari Roma pasal 8 ayat 28. Saya akan membacakan ayatnya, Bapak Ibu. Ayatnya firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Bapak Ibu, pertama-tama kita coba akan melihat sebentar sebagai pendahuluan Bapak Ibu ya, konteks terdekat dari ayat ini. Lalu kemudian kita coba melihat konteks jauhnya sesuai dengan tema kita malam ini, ketika Tuhan diam, itu tema kita. Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa segala sesuatu yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat ini? Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, maka inilah maksud Paulus segala sesuatu itu Bapak Ibu. Di dalam ayat 29 sampai 30, Paulus mengatakan kita ini dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Lalu di dalam ayat yang ke-31 sampai 39, Rasul Paulus meneruskan bahwa Tuhan Yesus mati untuk umat yang telah dipilih oleh Bapa, dipanggil, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan tadi. Nah, kalau baca ayat sebelumnya di ayat yang ke-26, firman Allah berkata bahwa kita itu tidak tahu seharusnya bagaimana yang tepat berdoa, atau kita itu kurang mengerti bagaimana sebaiknya kita berdoa. Tapi Roh Kudus membantu kita berdoa, mengajar kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi kalau dilihat konteks sempit dari ayat ini, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Inilah pertama-tama artinya bahwa Allah yang memanggil kita, menguduskan, membenarkan, dan memuliakan, lalu anaknya yang mati untuk kita orang pilihan Allah. Tapi bukan hanya itu, Roh Kudusnya membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itulah arti dari perkataan Paulus tadi, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks sempit dari ayat ini, itulah artinya. Namun,
malam ini kita coba akan melihat konteks lebih jauh dari bangunan kebenaran firman Allah, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kita akan coba melihat bahwa Allah sesungguhnya tidak hanya turut bekerja dalam pilihan-pilihannya, tapi Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu kehidupan kita. Tidak ada satu ruang pun yang Allah tidak mengunjungi kehidupan kita. Tidak ada satu waktu atau satu tempat yang kosong di mana Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Tidak ada. Kalau kita membaca kebenaran firman Allah, Dia terlibat semua, Dia berdaulat mutlak, Dia campur tangan, dan Dia bergerak di dalam kita. Nah, malam ini sekali lagi kita akan melihat tema kita ya tentang ketika Tuhan diam. Apakah ketika Tuhan diam Allah juga turut bekerja? Apakah Dia juga bergerak walau kesannya Dia diam? Nah, Bapak Ibu, sekarang lagi musim pandemi seperti ini ya. Kadang-kadang kita berpikir, andaikan Tuhan terlihat begitu nyata, seperti orang Israel mengalami tiang awan dan tiang api, lalu melihat mana datang dari surga, lalu melihat dapat daging, ketika mereka kemudian kangen dengan buah, Tuhan siapkan 70 pohon kurma yang berbuah lebat di padang gurun. Andai saja di masa pandemi seperti ini kita bisa melihat Tuhan begitu nyata, Tuhan bersuara keras, betapa kita akan dikuatkan, dibangunkan. Tapi kadang-kadang tidak begitu cara Tuhan menjamah umatnya. Kita melihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ternyata ada beberapa kali, dan kalau kita mau menelusuri dengan seksama dalam firman Tuhan, cukup banyak Tuhan itu diam. The silence of God, Tuhan yang diam. Itu sebabnya ada yang namanya teologi diam, Bapak Ibu. Yang pertama, coba perhatikan, Allah pernah diam 400 tahun lamanya. Kapan itu? Ketika umat Israel, waktu itu masih Yakub saja, bersama dengan 70 orang, mereka pergi ke Mesir. 400 tahun Tuhan diam. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 15 ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Bapak Ibu, waktu itu Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa korban persembahan. Abraham membelah sapi, dia belah domba, kambing domba, dia belah lembu, burung merpati pun dia belah. Lalu kemudian dia jagai korban ini semua, Bapak Ibu, dari burung pemakan bangkai. Lalu kemudian Abraham itu kecapean, waktu itu namanya masih Abram. Dia kecapean lalu dia tertidur. Waktu dia tertidur, lalu awan gelap menutupi semua tempat di mana Abram membawa korban persembahan kepada Tuhan. Ketika awan gelap itu menutupi semua tempat itu, lalu Tuhan mengungkapkan kalimat ini, bahwa keturunan Abram akan ada di negeri asing yang bukan negerinya, 400 tahun lamanya. Kalau Bapak Ibu memahami, orang zaman dulu kalau membuat sebuah perjanjian, covenant, maka mereka akan bergandengan tangan. Mereka bergandengan tangan, lalu domba yang dibelah, kambing atau lembu sapi yang dibelah itu mereka akan berjalan di atasnya sambil berkata begini, barang siapa yang mengingkari janji di antara kami berdua, maka mereka akan terbelah seperti binatang ini. Jadi waktu Abram itu membawa korban persembahan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan, jika dia ingkar janji, dia terbelah. Tetapi Tuhan tahu Abram tidak mungkin mampu memenuhi janji karena janji selalu dari dua pihak. Itu sebabnya Abram dibuat tertidur, Abram mengantuk. Lalu di tengah kegelapan itu Tuhan mengungkapkan kalimat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah, 400 tahun Tuhan diam. Umat pilihannya, bangsa yang biji matanya, yang kepadanya hati Tuhan bergetar dan bersukacita. Tapi Tuhan membiarkan mereka 400 tahun. Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa. 400 tahun itu jangka waktu yang begitu lama. Sampai kemudian muncullah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Lalu menindas bangsa Israel lebih parah lagi, lebih mengerikan. Tapi tahukah Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan tidaklah diam dalam pengertian tidak bekerja. Memang kelihatannya Allah diam.
Tapi Allah bergerak, Allah bekerja, Bapak Ibu. Perhatikanlah, Tuhan mempersiapkan Musa. Sambil Tuhan mempersiapkan bangsa ini untuk beranak pinak, bertambah banyak, bermultiplikasi, hampir berjumlah 2 juta orang, Mesir adalah tempat yang paling baik untuk mereka bisa bertumbuh sebanyak itu, karena Mesir itu peradabannya waktu itu yang paling maju, yang paling makmur, mereka tinggal di tanah Goshen yang paling subur, jadi Mesir adalah tempat yang paling baik untuk orang Israel untuk bisa bertambah banyak, beranak cucu bertambah banyak, seperti mandat budaya yang dia perintahkan kepada Adam dan Hawa, supaya beranak pinak mereka. Jadi Mesir adalah tempat yang terbaik. Sambil Tuhan menanti umat ini, Bapak Ibu, di tempat itu, Tuhan kemudian mempersiapkan Musa. Jadi Tuhan 400 tahun diam, bukan berarti dia tidak bergerak apa-apa. Tuhan mempersiapkan Musa. Dididik dengan pendidikan yang terbaik di Mesir. Kita tahu ceritanya Musa, diangkat oleh Firaun menjadi anak angkat. Lalu dididik oleh Firaun dengan pendidikan kelas 1. Nomor wahid di zamannya dengan budaya yang luar biasa maju. Dia mendapat pelatihan kepemimpinan dari kerajaan. Seorang sejarawan pernah mencatat, Bapak Ibu, kemungkinan besar Firaun yang memimpin waktu itu ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, kemungkinan adalah Firaun yang adalah teman bersahabat dia, teman sepelatihannya. Tapi Firaun itu kelihatannya anak kandung, sementara Musa adalah anak angkat, tapi Musa mendapat pelatihan yang sama karena dia adalah pangeran Mesir juga. Bukan hanya itu, Musa diasuh ibu kandung yang dibiayai oleh Firaun. Ada sebuah ironi di sini. Firaun ingin memusnahkan semua bayi laki-laki umat Israel karena sudah terlalu banyak jumlahnya. Tapi tanpa dia sadari, dia justru memelihara seorang putra Ibrani yang terbaik. Membiayai kehidupannya, memberikan pelatihan yang terbaik, melatih dengan memberi fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Jadi Musa mendapatkan fasilitas yang terbaik dan mewah dari kerajaan Mesir. Kalau begitu, walau Tuhan kelihatannya diam, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Diamnya Tuhan bagian yang pertama ini, Bapak Ibu, Tuhan diam bukan berarti dia tidak bekerja. Hari ini ketika kita merasa Tuhan diam, kok Tuhan diam ya? Masalahku banyak, aku berdoa, aku membaca firman, aku ikut ibadah Zoom, aku ikut seminar rohani, aku mendisiplin diri untuk takut akan Tuhan, kok Tuhan diam? Di mana dia ketika aku butuh? Di mana Tuhan waktu aku sangat membutuhkan tangannya yang penuh kasih itu? Bapak Ibu percayalah, Tuhan diam bukan berarti dia tidak bekerja. Sebaliknya, Tuhan sedang mendidik dan mempersiapkan kita untuk maksud dan tujuannya yang mulia. Dari 400 tahun Tuhan diam, kita bisa belajar. Sesungguhnya Tuhan sedang mendidik anak-anaknya, mempersiapkan kita. Jadi malam ini, Bapak Ibu yang ikut Zoom ini, barangkali engkau merasa Tuhan itu kok diam. Dia senyap. Betapa sulit dia untuk bisa ditemui. Kadang-kadang Tuhan diam, tapi dia sedang mendidik kita. Supaya kita terus melatih kesabaran kita, melatih penantian kita. Kadang-kadang dia tarik waktu cukup panjang, supaya ketika pergumulan yang kita harapkan itu datang, kita memberi penghargaan lebih, kita menghargainya lebih, dan kita memuliakan Allah lebih lagi. Jadi, pelajaran pertama, ketika 400 tahun Tuhan diam, sebenarnya dia sedang mendidik umat Israel, tapi dia juga sedang mempersiapkan seseorang yang akan memimpin mereka untuk bisa keluar dari Mesir dan menjadi bangsa yang kuat untuk bisa mampu berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan pernah diam 37 pasal. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub, Tuhan hanya bicara di dalam pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, kira-kira ayat pasal 1 itu saja. Lalu kemudian Tuhan diam 1000 bahasa. Lalu Tuhan mulai bicara lagi pasal 38 sampai pasal 42. Jadi 37 pasal itu Tuhan diam.
Coba perhatikan ayat itu, Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub itu bingung. Kita tahu dia punya 4 klaster, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi mengalami malapetaka yang paling mengerikan. Malapetaka yang cuma bisa ditandingi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus jauh lebih parah lagi. Tapi Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dengan 4 klaster yang istimewa yang dipuji oleh Tuhan, lalu mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah. Dan Tuhan diam. Coba bayangkan Bapak Ibu, sakit yang paling menyakitkan, waktu kita menderita, kita nggak tahu penyebabnya kita menderita. Itu yang sakit yang paling menyakitkan. Dan Ayub mengalaminya. Ayub bertanya, terus bertanya. 3 sahabatnya, Elifaz, Sofar, Bildad, hanya berlaku benar waktu mereka diam 7 hari lamanya di tempat sampah. Perhatikan teologi diam. Allah diam, teman-teman Ayub diam. Waktu teman-teman Ayub diam 8 hari atau 7 hari lamanya, itulah perbuatan yang paling benar dari Elifaz, Sofar, Bildad. Begitu hari ke-8, Elifaz, Sofar, Bildad mulai ngomong, rusak semua perkataan mereka. Dari kitab Ayub kita belajar tentang teologi diam, Bapak Ibu. Nah, Ayub terus bertanya, kenapa aku menderita? Kenapa aku menderita? Waktu dia bertanya, kalau kita melihat kitab Ayub itu ya, dengan 3 babak, drama 3 babak itu, Ayub terus bertanya. Akhirnya, di pasal yang ke-38, Tuhan itu, tanda kutip bahasa saya, Tuhan itu seperti sudah tidak tahan lagi, dia menahan selama ini, kemudian Tuhan mulai bicara. Tuhan bicara di dalam pasal yang ke-38. Tuhan memberi terapi rohani yang keras sekali. Nanti Bapak Ibu baca di rumah bagaimana pasal 38 itu Tuhan mulai meminta Ayub untuk memperhatikan binatang-binatang. Memperhatikan di mana engkau ketika aku menindih hidung buaya, ketika anak rusa melahirkan, ketika pahlawan menunggangi kuda. Pokoknya pendek kata, Ayub itu diperlihatkan kebun binatang, gunung, lembah. Tuhan berkata, di mana engkau ketika kau meletakkan dasar-dasar gunung? Tuhan perlihatkan hal-hal seperti itu kepada Ayub. Kenapa Tuhan tunjukkan itu? Bapak Ibu, Tuhan memberi terapi rohani untuk Ayub karena ketika Ayub mengalami penderitaan yang menyakitkan itu dan dia tidak beroleh jawaban yang memuaskan, Tuhan diam, surga membisu, sahabat-sahabatnya menuduh dia berdosa, padahal dia tidak berdosa, maka dia mulai kelihatannya berpusat kepada dirinya. Dia mulai terus bertanya, sampai hampir-hampir dia berbuat kesalahan yang serius. Ini pelajaran yang menarik untuk kita semua, Bapak Ibu. Seringkali ketika kita mengalami kesulitan, lalu Tuhan diam, kita kecenderungan egois. Kita cenderung memikirkan diri sendiri. Kita cenderung berpusat kepada diri, seperti Ayub. Dia menganggap dirinya harusnya menjadi pusat perhatian, dia pikir dia menjadi pusat dari alam semesta. Itu sebabnya Tuhan tarik dia ke pinggir. Tuhan bawa dia ke pinggir, Tuhan perlihatkan binatang-binatang, supaya Ayub tahu, Tuhan seperti mau ngomong begini, Ayub, kamu bukan pusat alam semesta. Memang kamu punya masalah, memang kamu menderita, tapi gunung-gunung tetaplah berdiri kokoh, binatang tetaplah hidup seperti semula. Jangan berpikir kalau engkau punya masalah, semua harus diam, semua harus mengerti, semua harus empati kepadamu, semua harus berkabung karena engkau punya masalah. Jadi Tuhan seperti bawa terapi rohani kepada Ayub, supaya Ayub tidak melihat kepada dirinya sendiri terus. Karena inilah godaan ketika kita mengalami kesulitan dan pergumulan hidup, lalu Tuhan seakan-akan diam, kita cenderung menganggap kita orang yang paling penting, setiap orang harus mengerti kita, setiap orang harus sabar dengan kita, tapi kita tidak mau sabar dengan orang lain, kita begitu selfish. Kalau begitu apa pelajarannya Bapak Ibu? Dalam kitab Ayub, Tuhan diam, mungkin karena kita terlalu berisik. Kadang-kadang waktu kita mengalami pergumulan hidup yang berat, seperti saat-saat sekarang ini barangkali banyak di antara kita yang mengalami banyak kesulitan, kita sulit untuk bergerak, kita sulit untuk bersosial, betapa sulitnya kita untuk membangun hubungan.
Kemudian kita mengalami banyak pergulatan hidup, dan Tuhan seakan nantikan diam. Kenapa? Kadang-kadang kita terlalu berisik, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan tidak punya kesempatan untuk berbicara kepada kita. Kenapa Tuhan diam 37 pasal? Ayub terlalu berisik dengan teman-temannya. Ayub terlalu banyak bicara untuk meresponi teman-temannya. Dia terlalu sibuk membela dirinya. Karena terlalu sibuk membela dirinya, orang yang saleh ini tidak sanggup mendengar suara Allah. Allah yang hendak menginterupsi dan berbicara tidak diberi kesempatan. Sampai Tuhan pasal ke-38 datang di tengah badai. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat 30, pasal 37, Tuhan datang di dalam badai. Kenapa Tuhan datang di dalam badai? Karena Tuhan, tanda kutip, seperti tidak diberi kesempatan untuk bicara. Sehingga Tuhan harus membuat syok terapi, membuat menarik perhatian Ayub, Tuhan datang di dalam badai. Bapak Ibu, jika ada di antara kita malam ini yang barangkali kita mengalami banyak penderitaan atau kesulitan atau masalah yang ringan atau yang sulit, yang berat atau yang sederhana, dan kau merasa Tuhan diam, coba barangkali kita terlalu berisik. Tenangkan pikiran, tenangkan hati. Izinkan Tuhan berbicara. Apa maksud dan maunya Tuhan terhadap pergumulan kita? Perhatikanlah. Mungkin juga, kenapa Tuhan diam? Mungkin kita menjadikan diri pusat dari segalanya. Kadang-kadang kalau kita dalam kesulitan, tubuh fisik malah sakit lagi. Waktu tubuh fisik kita sakit, kita ingin semua orang di tengah-tengah keluarga kita mengerti kita. Kita ingin mereka semua tahu tentang keberadaan kita. Tolong dong kalian mengerti, aku lagi susah nih, aku lagi banyak masalah, aku lagi mengalami banyak pergumulan. Lu ngerti dong, kalau aku salah ngomong ya sorry lah. Kalau aku bersikap kasar, maafkanlah aku. Kadang-kadang kita begitu. Kita menjadikan diri kita pusat dari segalanya. Kita boleh berbuat salah, tapi orang lain nggak boleh salah ngomong kepada kita. Kita boleh marah kepada orang, tapi orang lain nggak boleh menegur kita. Hanya karena kita punya masalah dan kita berpikir Tuhan diam, lalu kita menjadikan diri kita pusat dari segalanya. Itu sebabnya Tuhan seakan-akan diam. Nah, ada satu kalimat yang kita tahu, kita semua pernah bersekolah, ya, Bapak Ibu. Setiap kali ujian di kelas, guru selalu diam. Nah, kadang-kadang Tuhan diam, iya, karena kita sedang diuji. Kalau ujian di kelas, waktu kita sekolah dulu, setiap kali ujian biasanya guru hanya diam, kita yang mengerjakan soal. Kalau guru berisik, malah kita terganggu. Jadi kadang-kadang Tuhan diam karena Dia ingin menguji kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan, Pak Frans, saya mohon bantuan Pak Frans nanti ya. Kalau waktu saya sudah habis, boleh diinterupsi ya saya ya. Pak John, waktunya sudah tinggal 5 menit gitu ya. Siap Pak, siap. Thank you Pak Frans, thank you banget. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, Allah diam. Yang ketiga, Allah diam dalam satu kitab. Di kitab ini, kitab Esther, kita tahu semua Bapak Ibu, di kitab Esther tidak ada kata Tuhan sama sekali. Tidak ada kata Allah sama sekali. Tidak ada kata orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal yang menunjuk kepada Allah. Seperti kata dia yang menunjuk kepada Allah, katanya yang menunjuk kepada surga, kata ia yang menunjuk kepada Tuhan. Tidak ada sama sekali. Tuhan absen di dalam kitab Esther. Satu kitab itu sama sekali tidak ada kata-kata apapun yang merujuk kepada Tuhan. Jadi Tuhan diam dalam satu kitab. Apa penyebabnya, Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat, saya tidak sempat membaca semuanya, Bapak Ibu ya, tapi kalau kita melihat kitab Esther pasal 2 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya, karena dilarang oleh Mordekai. Mordekai adalah bapak angkatnya. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Esther bersama dengan Mordekai ada di dalam benteng Susan. Mereka adalah orang-orang Ibrani, orang Yahudi yang diaspora. Mereka sudah boleh pulang ke Yerusalem. Karena Nebukadnezar sudah diruntuhkan, dikalahkan oleh kerajaan Quraisy juga dikalahkan oleh Media Persia. Nah sekarang Ahasweros sebagai raja Media Persia memperbolehkan orang Israel pulang ke negerinya. Tapi Esther dan Mordekai memutuskan untuk tidak pulang ke Israel. Mereka memutuskan tinggal di dalam benteng Susan yang jumlahnya orang Yahudi diaspora kira-kira 500 orang lebih yang ada di sana.
Lalu kemudian kita tahu ceritanya, singkatnya Ahasweros marah, dia suruh Ratu Wasti, dia eliminasi, dia cari ratu yang baru, Esther terpilih. Coba perhatikan cerita ini, Bapak Ibu. Kenapa Esther terpilih menjadi ratu? Kalau kita melihat pasal 2 dari ayat 1 sampai ke ayat 10 ini, kita menemukan banyak kebenaran yang cukup mengagetkan. Kenapa? Esther itu kompromi. Dia menyembunyikan identitasnya sebagai orang Ibrani. Karena dia orang Ibrani, kalau Bapak Ibu ingat kitab Daniel juga Daniel adalah orang yang diaspora seperti Esther, orang yang ada di pembuangan. Tapi Daniel itu tidak mau makan makanan raja, karena semua makanan minuman raja telah dipersembahkan kepada berhala. Daniel tidak mau menyentuh makanan raja. Daniel tetap 1 hari 3 kali naik ke suatu rumah sembahyang dengan berkiblat ke Yerusalem. Berbeda dengan Esther. Esther begitu pintar mengambil hati Hegai, kepala sida-sida yang menguasai para perempuan-perempuan yang akan dijadikan ratu yang siapapun nanti dipilih oleh Raja Ahasweros. Nah, si Esther itu pintar sekali mengambil hati Hegai. Di dalam bahasa Ibraninya seperti itu di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 kesannya dia pasif. Di ayat ke-9, pasal 2 ayat 9, itu Esther aktif sekali mengambil hati Hegai. Jadi poinnya adalah Esther ini pribadi yang kompromi. Dia menyembunyikan identitasnya. Namanya itu Hadasa. Dia sembunyikan nama Ibraninya, diganti dengan Esther yang artinya bintang terang. Itu salah satu dewa orang Media Persia. Sama Mordekai, dia mengganti namanya. Artinya man of Marduk, hamba dari dewa Marduk. Mordekai juga berkompromi, dia menyembunyikan identitas Kiebraniannya supaya bisa tinggal di benteng Susan. Apa akibatnya? Karena Esther menyembunyikan identitasnya, Bapak Ibu, maka Esther sudah pasti dia makan dan minum yang haram. Dia makan dan minum apapun makanan yang diberikan oleh Ahasweros melalui sida-sidanya. Esther pasti menyantap semua santapan yang diberikan kepadanya. Bukan hanya itu, kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 2, Esther pasal 2, ayat yang keempat, di dalam ayat yang pasal 2 ayat yang ke-14, Bapak Ibu, maka perempuan-perempuan itu petang hari akan masuk ke kamarnya Ahasweros, pagi hari keluar. Ngapain? Ahasweros itu Raja Xerxes I, terkenal maniak dengan anggur dan wanita. Jadi perempuan-perempuan ini melakukan seks pranikah dengan Ahasweros. Nanti yang cocok dengan hatinya Ahasweros, barulah dinikahi, dijadikan ratu. Jadi Esther ini kompromi jelas di dalam ayat yang ke-14 itu, dia nanti di ayat yang ke-16-17 baru diangkat menjadi Ratu Wasti. Berarti Esther melakukan seks pranikah. Belum menikah dengan Ahasweros, sudah melakukan seks di luar nikah. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu, Esther itu menikah dengan orang di luar umat pilihan Allah. Bapak Ibu ingat, mereka yang makan dan minum haram itu melanggar hukum Taurat Musa. Mereka yang melakukan seks pranikah, hukumannya dirajam dengan batu sampai mati. Mereka yang menikah dengan orang di luar umat pilihan Allah, mereka juga dilarang keras oleh Taurat Musa. Jadi Esther melanggar semua ini. Dia tahu kebenaran Taurat, tapi dia membunuh semua itu, menyembunyikannya, berkompromi dengan dunia Media Persia demi menjadi ratu. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, inilah alasan menurut para sarjana Alkitab, para ahli-ahli kitab, yang menyebabkan Tuhan diam di kitab Esther. Tuhan tidak menyebutkan namanya sama sekali. Allah absen sama sekali dari kitab Esther. Kenapa? Karena Esther dan Mordekai kompromi. Nah, Bapak Ibu, kita nggak boleh menghakimi Esther. Jangan hakimi Esther, jangan menghakimi Mordekai, karena mereka nggak punya pilihan. Bapak Ibu, biar bagaimanapun Esther menyelamatkan Mordekai, Esther menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari mulai benteng Susan sampai kepada Afrika, dari India sampai Afrika, 127 provinsi. Di semua, dimanapun orang Ibrani yang mau dibunuh oleh Ahasweros, diselamatkan melalui Esther. Tapi bukan hanya itu, Esther
Karena tindakannya kompromi, dia menyelamatkan keturunan Raja Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau seluruh umat Israel mengalami genosid, mengalami pemusnahan massal oleh Raja Ahasveros, maka keturunan Daud, yaitu Tuhan Yesus juga tidak akan terlahir ke dunia ini. Bapak Ibu, apa pelajarannya? Perhatikan, kita dilarang keras kompromi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas kita dilarang keras kompromi. Tetapi ingatlah, inilah realita hidup. Kadang-kadang kompromi itu tak terhindarkan. Yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, Allah diam di dalam kitab Ester karena Ester dan Mordekai kompromi. Tapi walaupun Allah diam, Allah bergerak secara senyap. Allah mendengar seru doa Ester. Allah mendengar doa puasa mereka. Dan Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Tuhan tidak setuju anak-anaknya kompromi. Tapi Tuhan yang penuh belas kasih masih melakukan pertolongannya. Walau namanya tidak ada di dalam kitab Ester. Walau sebutan tentang dia tidak muncul. Tapi Tuhan hadir dengan kuat kuasanya menolong. Malam ini, Bapak Ibu, jangan-jangan Tuhan diam kepada kita karena kita banyak kompromi. Ayo, janganlah kompromi hanya demi promosi. Sedapat mungkin hindari lawan yang namanya kompromi. Mari kita pertebal iman kita. Tambahkan cinta kita kepada Tuhan. Tambahkan kasih kita kepada Allah yang hidup. Berhentilah kompromi. Namun, jika engkau tidak bisa menghindari kompromi, ayo kita belajar dari kitab Ester. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita datang minta ampun kepada Allah yang hidup. Ingatlah baik-baik, selalu ada kesempatan untuk kita berubah. Allah diam di kitab Ester karena mereka berkompromi. Tapi walaupun mereka berkompromi, Allah masihlah mengulurkan tangannya menolong umat pilihannya. Tapi bukan berarti Allah setuju kompromi. Allah marah dan tidak suka dengan kompromi. Itu bagian yang ketiga. Pak Frans, saya masih punya waktu? Masih Pak, lanjutkan saja. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, Allah diam 400 tahun lagi. Kapan itu? Allah diam 400 tahun lagi. Itu kita di masa antar perjanjian. Kitab perjanjian lama yang terakhir itu kitab Maleaki. Perjanjian baru dibuka dengan kitab Matius. Antara kitab Maleaki dengan kitab Matius itu ada 400 tahun Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara apapun. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, 400 tahun masa kitab Maleaki sampai kitab Matius itu, inilah tempat di mana Tuhan menggenapkan semua nubuatan Daniel. Nubuatan kitab Daniel pasal 2, pasal 5, 6, 7, 8, banyak digenapkan di masa 400 tahun Tuhan diam ini. Disebut masa antar perjanjian. Ini disebut masa antar perjanjian ya, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tuhan sungguh-sungguh diam. Dia tidak mengutus seorang nabi pun. Dia tidak berbicara apa-apa. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan diam lagi? 400 tahun dia pernah diam ketika umat Israel ada di Mesir. Sekarang 400 tahun dia diam ketika umat Israel ditindas, dijajah oleh kekaisaran Romawi. Tetapi Tuhan diam. Dia diam namun bekerja, Bapak Ibu. Ingatlah, dia mempersiapkan kedatangan anaknya yang kedua. Seperti 400 tahun yang awal, Tuhan mempersiapkan Musa. Sekarang 400 tahun yang kedua, Tuhan mempersiapkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kata Musa, pelayanannya mirip seperti pelayanannya Kristus. Dia berkata, akan datang nabi seperti aku, Musa berkata begitu. Jadi ketika 400 tahun Tuhan diam itu, Tuhan sedang mempersiapkan untuk anaknya datang ke dunia ini. Sebelum anaknya datang, dia perlu mempersiapkan semua karena Tuhan selalu sempurna dalam semua rencananya. Jadi, waktu Tuhan Yesus datang, itu adalah waktu yang paling tepat. Ketika peristiwa Natal itu, Bapak Ibu, itulah waktu yang paling tepat menurut kehendak dan rencana Allah dari kekekalan untuk anaknya datang ke dalam dunia ini. Jadi dia diam. Karena dia mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya menebus umat manusia. Apa pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Malam ini Bapak Ibu,
kita ketemu lagi dengan Tuhan diam 400 tahun. Jika Tuhan diam dalam hidup kita, ingatlah, Tuhan selalu sempurna dalam semua rencananya. Dia sedang merangkai jalan-jalan hidup kita. Dia sedang menuntun kehidupan kita supaya kita sampai seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu, hidup ini sebenarnya bukan mengerjakan rencana kita dengan melibatkan Allah, tidak begitu. Hidup ini mengerjakan kehendak Allah dengan melibatkan rencana kita. Jadi, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu ya, hidup ini bukan mengerjakan rencana kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mengerjakan rencana Allah di dalam hidup kita dengan melibatkan kita. Nah, Tuhan kadang-kadang diam dalam hidup kita karena Dia sedang mempersiapkan jalan-jalannya, rencananya yang sempurna supaya waktu itu datang. Waktu momentum Tuhan itu datang dalam diri kita, Bapak Ibu, maka rencananya berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah saya sekolah Alkitab di Malang, selesai 5 tahun, Bapak Ibu, saya cukup bingung karena jujur saja, walaupun saya sekolah Alkitab, saya banyak bergumul di sana, saya merasa dan yakin sekali bahwa panggilan saya mengajar. Tetapi kemudian yang saya temui, saya tidak ada pintu yang terbuka untuk saya mengajar. Saya tidak punya karunia menggembala. Tetapi ini yang menarik Bapak Ibu, saya coba bersabar, saya diam saja. Bayangkan Bapak Ibu, saya sekolah Alkitab, saya 5 tahun, saya jadi full-timer di gereja, saya lebih dari 3 tahun, tidak boleh pelayanan mimbar. Tidak boleh pelayanan apapun kecuali diam dan ikuti aturan main yang ada. Buat saya itu sebuah waktu yang begitu hitam, gelap. Saya bingung. Saya sekolah Alkitab, saya mempersiapkan diri dengan baik, saya tergabung dalam sebuah gereja, tapi saya tidak pernah diberi kesempatan apapun pelayanan mimbar, pelayanan yang bersifat di mimbar. Saya hanya duduk diam sebagai full-timer, antar surat sana-sini, tanda kutip Bapak Ibu ya kurir lah begitu saja. Tidak lebih dari itu. Kemudian saya bertanya, apakah memang Tuhan mau saya jadi seperti ini? Tapi saya coba bersabar, sampai kemudian pemimpin saya dari Surabaya kirim saya ke Batam untuk membuka gereja Betani di Batam. Nah, sekali lagi, saya tidak punya karunia sebagai seorang gembala. Menurut saya, 20 tahun yang lalu, saya seorang guru menurut saya. Tetapi ternyata 3 tahun di Surabaya, itu tempat di mana Tuhan menggodok saya. Tuhan membentuk saya banyak hal, Bapak Ibu, supaya rencananya jadi dalam diri saya. Saya yang selalu menolak untuk menjadi gembala. Saya yang selalu menyangkali bahwa saya tidak akan menjadi gembala, saya hanya akan menjadi seorang guru. Tetapi 3 tahun itu memang sengaja Tuhan yang tidak memberi saya kesempatan. Karena Tuhan mau saya sungguh-sungguh dididik, sungguh-sungguh belajar. Sampai tiba waktunya, lalu Tuhan kirim saya ke Batam, dan sekarang saya menjadi gembala di Betani Batam. Bapak Ibu, saya ingin mendorong kita semua. Ayo, kalau malam ini engkau merasa Tuhan diam, engkau merasa Tuhan itu kok sulit sekali ya, diketahui jalan-jalannya, ingat, rencananya selalu sempurna. Dan rencananya selalu jadi dalam hidup kita. Ingat ini baik-baik, tidak ada satu dosa pun yang dapat menghentikan rencana Allah dalam hidupmu. Tidak ada satu kelemahan pun yang bisa menghentikan kehendak Allah terjadi dalam hidupmu. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menghentikan rencana Allah dalam hidupmu. Jadi waktu Tuhan diam, jangan khawatir, jangan cemas. Dia sedang merangkai sebuah rencana yang rencananya selalu sempurna. Bapak Ibu masih ingat pohon redwood, salah satu pohon tertinggi di dunia? Waktu dia ditanam, Bapak Ibu, begitu dia ditanam, bulan pertama nggak kelihatan, bulan kedua nggak kelihatan, nggak ada pertumbuhannya kelihatannya. Sampai 1 tahun tidak kelihatan pertumbuhannya, 2 tahun tidak kelihatan pertumbuhannya, 3 tahun tidak tumbuh, lebih dari 3 tahun baru mulai muncul tunasnya, Bapak Ibu. Itu pohon redwood. Tapi begitu dia muncul, Bapak Ibu, dia menjadi pohon yang tertinggi di dunia, mengatasi semua pohon yang lain. Pertanyaannya, kemana dia selama 3 tahun?
Dia bertumbuh, tapi dia bertumbuh ke dalam. Dia bertumbuh mengakar ke dalam. Dia mencari sumber air yang terbaik. Setelah dia dapatkan, lalu dia tumbuh terus tinggi ke atas. Begitu juga dengan pohon kurma. Kita tahu ceritanya bagaimana menanam pohon kurma. Begitulah cara Tuhan mendidik kita. Kadang-kadang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah bergumul di hadapan Tuhan, kok kayaknya nggak ada hasil. Bukan berarti engkau tidak bertumbuh. Engkau sedang bertumbuh ke bawah. Engkau bertumbuh mengakar ke dalam. Ingat, rencana Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Dan rencananya tidak dapat digagalkan oleh dosa, pelanggaran, kelemahan, kekurangan, tidak dapat membatalkan. Sekali dia berencana dalam hidup kita, dia pasti menang. Rencananya pasti terjadi. Yang terakhir, Bapak Ibu ya, yang terakhir, Allah diam. Ini puncaknya, Allah diam di Jumat Agung. Kita tahu ceritanya. Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia berteriak. Kalau Bapak Ibu perhatikan, teriakan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kemudian dia berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia berkata tentang ibunya juga. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ada satu kata di mana dia tidak panggil bapaknya dengan sebutan Bapa. Dia panggil Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hari itu Tuhan diam. Tuhan Yesus, manusia sempurna, manusia suci yang pernah hidup menjejakkan kaki di bumi ini, berdoa kepada surga, surga diam. Tuhan tidak menjawab anaknya. Dia sungguh-sungguh diam, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan hari itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh sendiri di kayu salib. Tidak ada satupun yang menemani dia. Dia berpikir, teman-temannya, sahabat-sahabatnya akan menemani, murid-muridnya melarikan diri. Dia berpikir, jalan terakhir adalah Bapaknya di surga. Bapaknya pun meninggalkan dia. Di Taman Getsemani, Bapaknya hanya mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Bapaknya sungguh-sungguh diam. Tidak menjawab anaknya. Ada pelajaran menarik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Jika orang yang paling suci ini berdoa, dan Tuhan diam, siapakah kita? Sampai kita menganggap bahwa Tuhan harus selalu menjawab doa kita. Jika Tuhan Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta, manusia sempurna yang pernah hidup, manusia satu-satunya yang bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, satu-satunya orang yang bisa mengerjakan kehendak Allah dengan presisi, tapi berdoa, dan doanya diabaikan oleh surga. Siapakah kita sampai kita protes kalau Tuhan diam, Bapak Ibu? Apakah hak kita? Kita memprotes surga waktu kita berdoa dan Tuhan diam. Saya bersyukur Tuhan diam. Saya berterima kasih Tuhan diam. Dengan Tuhan diam, Bapak, Ibu, dan saya terselamatkan. Coba hari itu Tuhan datang dengan pertolongannya, maka penebusan tidak terjadi. Kematian Kristus tidak terjadi. Kalau begitu, kebangkitan tidak pernah ada. Maka penebusan, karya penebusan tidak pernah terjadi. Justru ketika surga diam, Bapa diam, karya keselamatan terjadi dalam diri kita. Kita perlu bersyukur ketika Tuhan diam. Karena seringkali Tuhan diam hanya ingin menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Tuhan diam untuk anaknya, karena Tuhan mau mempermuliakan anaknya jauh lebih tinggi. Karena itulah Filipi pasal 2 memberitahu kita, kepada Kristus dikaruniakan nama di atas segala nama. Dia ditinggikan setinggi-tingginya. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Tuhan Yesus menjadi raja di bumi, dia juga raja di surga. Dimulai dari mana? Bapaknya diam ketika anaknya berdoa. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan diam dengan doa kita karena dia ingin menyelamatkan kita. Dia tidak benci kepada Bapak, Ibu, dan saya. Waktu dia diam bukan karena dia tidak suka kepada kita, bukan karena dia tidak mau menjawab doa kita, tapi justru karena dia ingin menyelamatkan kita. Dengan diamnya Bapa terhadap doa Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Begitulah kadang-kadang Tuhan diam dengan doa kita karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Kalau begitu Bapak Ibu, ingat ayat tadi. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Allah berkata, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat baik-baik Bapak Ibu, jikapun Tuhan diam malam ini, jika besok engkau berdoa Tuhan masih diam, ingatlah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, pertolongannya pasti datang. Yang saya tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongannya selalu tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak, lalu saya kembalikan kepada hostnya ya. Yuk kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam ini kami belajar firman-Mu. Kami melihat beberapa kali Engkau diam dari firman-Mu Tuhan. Ada 400 tahun Engkau diam, 400 tahun lagi. Sekurang-kurangnya 800 tahun engkau pernah diam terhadap umat pilihan-Mu. Tapi engkau tidak sungguh-sungguh diam. Engkau bekerja, engkau mengendalikan sejarah, engkau merangkai sejarah kehidupan kami. Engkau punya rencana yang sempurna. Malam ini kami tahu, ketika kami berdoa dan Tuhan terasa diam, kami tahu, engkau diam bukan karena engkau benci kami. Engkau diam bukan karena engkau menjauh dari kami. Engkau diam karena engkau punya rencana. Engkau ingin menyelamatkan kami. Engkau ingin kami bertumbuh. Engkau ingin kami tidak hanya melihat kepada diri kami, tapi berani melihat keluar diri kami. Tuhan tolonglah, supaya waktu kami dengar firman-Mu ini, kami bisa menyimpan dengan baik, mengingat kebenaran firman ini, sehingga ketika kami mengalami hal-hal kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu malam ini, kami dikuatkan. Kami dibaharui. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, Roh-Mu yang suci terus bergerak, terus menjamah, terus mengurapi semua anak-anak-Mu malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang agung, kami berdoa. Haleluya. Amin.